Kalau rawit nggak mau, takut ranjau. Kalau dia nggak tahu doyan teri, tapi kalau rebon pasti semua mah. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang, saya Pak D yang mengelola bakwan Pontianak ini. Pak De, Ya, yang di sini adonannya apa aja nih Pak De? ini tepung dan kucai sama bumbu udah jadi satu. Terus yang sebelah sana itu yang rawit. Ini rawitnya. Nah, itu yang rawit. Yang sekarang lagi kita goreng nih. Oh, ini apa Pak De nih? Ini rebonnya. 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 Sebab kalau rawit toppingnya rebon. Wah, datang lagi nih Pak De dari. Iya, betul. Pak De? Dari bawah Pak De. Sore biasanya setelah asar itu bisa nambah. Tapi satu bal tetap kita siapkan. Satu bal itu 25 kilo Pak De. Ya, satu bal kalau tepung 25 kilo. Banyak porsian ya? Pisan. Satu satu bijian satu. Satu biji 3.000. Ya. Itu kurang lebih kalau satu bal berapa ribu Pak De? Kalau kita hitung satu bal itu bisa 1.500-an. 1.500 Ya, 1.500-an. Itu belum kalau sorry nambah ya Pak De? Belum nambah. Kalau nambah kita tidak hitung lagi dulu. Paling hitungnya. Pak De, ngadon sehari berapa kali Pak De? Terus, jalan terus. Kalau ngadon tuh jalan terus. Habis cetak, ini kosong, diisi. Jadi nggak berhenti. Gitu. Sebab adonan ini ibaratnya boleh kita diam di tempat daripada menunggu orang nunggu. Lebih baik adonannya udah standby. 3 kali proses. Pencetakan pertama, kuali pertama, terus kuali kedua untuk setengah matang, kuali ketiga mematangkan. Pak De, ini boleh tahu nih. Ini kucai. Ini kucai. Ini kira-kira jadi berapa kilo nih Pak De, adonan nih Pak De? Ini 2 kilo Mas ya? 2 kilo. 2 kilo itu bisa 180, 16. 1 kilo itu bisa 80. Kurang lebihnya. Lebih bisa, kurang enggak. Tuh. Jadi ini kita harus aduk terus supaya rata masaknya. Sama dengan kayak ibaratnya di dalam oven. Berapa lama kurang lebih Pak De? Sebenarnya dalam pencetakan semua itu nggak lama. Ya sekitar 7 menit. Gitu. Kayak gini kan ini sebentar ini udah bisa diangkat. Tandanya kalau matang apa Pak De? Warnanya gitu? Lebih ada putihnya ini kan putih nih. Dia nanti gini dia. Nih, nah, awas lumayan. Lumayan. Pemanasan. Nih. Oh, ini ya? Ya. Tandanya kalau udah matang. Sudah bisa diangkat. Gitu. Jadi membedakan, makanya nanti hasilnya di situ pun berbeda. Putih dia pucat, kalau dia kuning begini dia tetap bertahan. Gitu. Rebon rawit dengan teri. Nah, ini kan dia 2 warna. 2 warna ini. Jadi tidak, yang sudah matang bisa kita ambilin. Nih, seperti ini udah bisa kita ambil. Tuh. Untuk dia supaya yang lainnya nanti supaya rata. Semuanya ada berapa varian Pak De? 3 varian. 3. Kita cuma 3 varian. Rebon original, rebon rawit, dan teri. Nah, teri seperti ini. Ini teri. Rebon original yang biasa, yang kemarin kata abang bawa itu makan. Nah, ini kita ada pilihin. Sebab tadi matangnya tadi kan udah duluan, waktu abang masuk tadi dia sudah duluan di situ, di kualinya. Yang lain tinggal nunggu kuning aja. Jadi ibaratkan sebenarnya sudah matang, ini udah matang.
sudah matang dalam. Cuman kelihatannya pucat. Kalau misalnya kita angkat pucat dia, gitu. Nah kalau ini kan biarpun sudah kita angkat tetap dia warnanya tetap tidak berubah, malah segar dilihatnya. Nah itu kelebihannya dia. Dan bakwan ini tidak pakai sayur, hanya kelebihannya kucai. Itu saja bakwan Pontianak ini. Gimana awalnya Pak De? Awalnya memang dari Pontianak. Bos saya itu memang sudah dagang bakwan Pontianak ini. Nah, di Jakarta dia bukan coba-coba, memang buka lah ibarat kata. Awalnya mah hanya berapa orang karyawan. Sekarang udah ada beberapa cabang. Bukan orang lagi, cabang. Cabang? Iya. Cabangnya berapa tuh? Jelasin Pak De. Ya, yang ada di Bekasi, Harapan Indah, Galaksi, Bintaro, Pamulang, Ciledug. Ada 5? 5, ini pusat. Kita di Kebun Kacang ini jadi pusat. Gitu. Sama Bogor. Bogor sedekat Bubulak. Simpang Jomin. Cabai rawit, betul-betul cabai rawit. Cabai rawit beneran. Bener. Terus dipotong. Jadi seperti ini. Baru dicampur di adonan. Bawa berapa Pak De? Cabai rawitnya Pak De? Oh, kalau cabai rawit itu kadang 1 kilo. Ini dulu sebelum jualan kegiatan apa nih Pak De? Saya guru olahraga. Sebelum terjun di bakwan, saya guru olahraga. Tapi sebelumnya sudah turun juga di dalam masalah goreng-menggoreng. Jadi sudah tidak kaget lagi dengan goreng-gorengan begini. Nah sekarang setelah saya pensiun, ketemulah saya dengan bos saya dengan bakwan Pontianak. Sekarang saya dipercaya untuk mengelola bakwan Pontianak sini. Oh, udah pensiunan guru olahraga SD. Di mana Pak De? Di Bendungan Hilir. Orang sini, Jakarta Pusat. Abang sih. Tanah Abang. Guru Babe. Pak Guru. Pak De. Pak Guru Pak De. Ini juga pasti olahraga nih Pak De ya? Olahraga, ya makanya karena kita olahraga jadi udah nggak kaget. Kayak gitu. Itu. Jam bukanya Pak De dari jam berapa Pak De? Jam buka kita jam 9 sampai dengan jam 10 malam. 10 malam kita sudah tidak goreng. Nah ini cupnya situ, ini yang klip. Ini untuk isi 10 piece dalam satu kotak. Kalau satu kotak 10 piece kita kasihnya dengan 1 cup. Kalau 5 kita kasih dengan plastik 2. Kita ada 2 macam. Nih. Ini itu. Kita pakainya memang rawit dan ada campuran lagi dengan itu bawang putih. Jadi memang sudah digiling tiap pagi dan ini press baru terus sebelum masuk ke cup ini. Jadi biar tahu bukan sekadar ini jadi sudah jadi. Prosesnya di rumah ya Pak De ya? Ini prosesnya di rumah, tidak di sini. Jadi di sini tinggal masuk cup, masuk klip, untuk dimasukkan ke dus. Ini rebon rawit. Ini rebon rawit. Rebon tapi sama toppingnya rebon, tapi di dalamnya ini ada rawitnya. Di dalamnya ada rawitnya. Boleh kita mau buka? Dibuktikan. Nah, itu kucai dan rawitnya ada di dalam. Bersatu padu tuh Pak De. Tadi Iya. yang apa Pak De ini isiannya? Ini rawit. Rawit. Ya, di dalamnya ini tuh rawitnya tuh. Rawit dan kucai jadi satu. Dan topping di atasnya rebon. Topping atasnya rebon. Di dalamnya udah kelihatan. Jadi kalau makan orang bingung, ya buka, lihat pasti ada kelihatan rawitnya. Ranjau ya. Ranjau. Itu. Oke Pak De. Kalau yang ini Pak De nih? Ini teri. Kalau teri biasa, memang di atasnya. Memang di atasnya teri itu. Dan ini rebon biasa. Rebon original, rebon saja. Tahu per harinya stok bawa berapa nih Pak De? Kurang lebih. Rebon bawa 5 kilo. 5 kilo. Terinya bisa 1 kilo. Oleh karena kan teri tidak yang paling banyak ini. Ini hanya ini. Nah, termasuk rawit. Rawit juga kita siapkan kayak tadi tuh
sebenarnya 1 kilo, tapi tadi beli setengah kilo karena masih ada yang sisa kemarin. Pak De, ini kan 3 nih Pak De nih. Iya. Yang paling primadonanya mana Pak De? Nih, ini Rabon original. Tahu nih Pak De jalannya 4 tahun. Ini udah 4 tahun di sini. Ini langsung rame atau gimana Pak De? Awalnya tidak juga. Awalnya kita tadinya berganti-ganti tempat. Jadi sebelum di sini di depan dulu, tapi ini terakhir. Dari tenda ini belum rame sampai sekarang udah rame. Masih sepi Pak De di sini. Masih sepi. Jadi masih sepi, termasuk makanya Bawan ini termasuk yang duluan. Awal-awal berapa kilo dulu Pak De? Kalau awal ya nggak berani banyak. Kalau awal nggak berani banyak kan namanya awal. Jadi, nah setelah berjalan setahun lebih, nah itu baru kita belinya bal. Kalau bulan puasa bisa 3 bal. Hari biasa tuh Pak De? Bulan puasa. Hari biasanya? Hari biasa. Tiap hari. Nah makanya nanti kalau bulan puasa nanti, kalau mau lihat, boleh. Itu antrian sampai sana. Pakai nomor antrian nggak Pak De? Tadinya pakai nomor, tapi kacau. Lebih baik nggak usah. Cukup ini aja. Kita liatin aja. Gitu. Nah, ya. Jadi kalau memang nanti ini ada waktu, ada apa, boleh lihat nanti di bulan puasa. Dan yang kerja juga standby semua. Masuk tiap hari. Menjelang sore itu itu udah mulai asar dah ya, dari zuhur menjelang asar sampai itu manusia udah ngantri. Nggak berhenti itu Pak De? Nggak berhenti. Belum yang online-nya, belum yang offline-nya. Ini habis ya langsung diaduk, langsung dicetak. Ini di atas kosong langsung cetak. Jadi nggak pakai nunggu sore-sore. Di atas itu ada rawit, ini rawit ya? Ini rawitnya. Yang udah dirisin ya Pak De ya? Ya betul. Nanti ini topping nih nanti nih. Ya ini di dalam adukan adonan. Oh, dalam adukan atasnya toppingnya rebon. Kalau rawit ini di dalam adonan, toppingnya rebon. Toppingnya rebon. Ya. Oke. Terus yang ini apa nih Pak De? Ini kucai tadi. Kucai. Jadi adonan yang sudah jadi dicampur dengan kucai, nantinya ini diadukkan jadi ini seperti ini. Oh ini ya. Nah ini sudah dicampur dengan kucai. Ya. Nah ini tinggal siap masak, tinggal mintanya teri, rebon, atau rawit. Rawit pindah ke sana, dikasih rawit di sana. Secukupnya. Ini ada yang unik nih Pak De nih. Nah, ini yang bedain ya. Cetakan ya Pak De. Ini cetakan, memang ini pemukul drum sebenarnya. Apa pemukul apa? Ini stick drum. Ini stick drum. Jadi untuk pegangan cetak bakwan. Oke. Ini stick drum bener. Pak De dulu pemain drum berarti? Enggak juga. Bos kita dulu kan pemusik. Siap. Hobi musik, mungkin timbul akal gimana nih supaya kalau ini kan panas kalau kita pakai ini terus, kalau karena terendam di minyak panas, makanya pakai kayu. Dikasihlah stick seperti ini. Harapannya apa nih Pak De buat usaha? Ya sebenarnya yang penting gini lancar, apalagi setelah dibilangin belum selesai pandemi, tetapi kelihatannya sudah mulai longgar, sebenarnya longgar dibandingkan pandemi 2 tahun kemarin. Kita masuk 2 tahun pandemi luar biasa sepi, bukan luar biasa sepi. Iya, kalau sekarang alhamdulillah walaupun orang masih pakai masker, sebenarnya kan nggak pakai masker pun sekarang udah nggak masalah. Apalagi kita mainnya di api gini, udah hilang dia. Ini kan panas ini uapnya, apalagi mau pakai masker bahaya kitanya yang bahaya. Udah panas begini kan gitu. Sudah. Banyak nih Pak De, teman-teman kita nih yang baru memulai usaha nih Pak De. Ya. Tipsnya apa sih Pak De? Atau motivasinya nih Pak De? Tipnya yang penting kita tekun dan jangan gampang menyerah. Tekunin terus, jalanin terus. Masalahnya orang setelah dia tahu, dia akan mengenal. Kalau dia belum tahu, dia tidak akan kenal. Dia belum coba, dia tidak tahu rasa. Nah, tapi kalau kita mau mulai, apalagi ini kan kita, ibarat kata bos saya ini kan bakwan Pontianak, khusus dari daerah dia bawa. Bukan dari Jakarta, dari daerah dia bawa. Dia kembangkan di Jakarta. Nah, kan gitu. Awalnya memang sama yang bilang tadi. Kembang kempis juga.
menurut cerita dia ya kita juga merasa prihatin sampai suami istri ibarat bos saya itu turun tangan sendiri sampai ngejar-ngejar jajakan ke mobil lewat pakai kotak itu awalnya kayak asongan jadinya. Nah, orang kan belum mengenal. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya media medsos ini ya kan sekarang alhamdulillah dengan masuknya YouTube, ada yang dari kemarin Trans TV, Trans 7. Jadi orang sudah mengenal dan bakwan Pontianak bukan hanya di sini. Di Pluit juga ada. Dia pakai udang. Jadi bukan rebon kecil tapi udang besar yang taruh di atasnya. Gitu. Nah, itu yang ini. Jadi jangan mudah menyerah. Tekuni terus.